Shalom Bapak Ibu, Saudaraku sekalian dimanapun berada. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Merdeka dari Dosa, yang terambil di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Banyak orang berkata pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tetap hidup. Memang kelihatannya tetap hidup, tetapi sesungguhnya mereka sudah mati. Hanya kita tidak dapat melihat karena kondisi kematiannya dalam aspek spiritual. Kematian aspek spiritual adalah lebih berbahaya daripada kematian fisik karena mengakibatkan pembusukan yang bersifat global. Ketika kita mengalami kematian spiritual, pengaruh pembusukan kita tidak berhenti secara lokal atau sekeliling kita, namun akan mempengaruhi semua orang, dan pengerusakan ini menjadi pengaruh global. Jika seorang mati secara jasmani tidak menimbulkan efek yang berbahaya, tetapi kematian spiritual pengaruhnya akan terus menyebar dan berjalan terus tanpa bisa dihambat oleh dunia. Dari ayat di atas seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mengerti seluruh sejarah dan keadaan dunia. Kalau tidak ada jalan keluar, kondisi mati ini akan membuat dunia ini begitu celaka adanya. Dunia yang berada dalam kondisi mati tidak mungkin dihentikan oleh hukum yang keras. Sejarah menyatakan hukum yang sekeras apapun tidak dapat menghambat atau menghentikan proses kematian yang sedang berjalan. Kejahatan dunia ini sudah menjadi kejahatan yang bersifat kematian. Kita bisa membayangkan betapa mengerikan dunia ini yang mayoritas dikuasai dengan pikiran yang berbau kematian. Sikap yang memancarkan kematian dan seluruh cara pandang kita yang berbau kematian ditularkan kepada orang lain. Hal ini tampak jelas di kota Efesus sebagai kota perdagangan yang sangat besar, sehingga semangat materialisme merajalela luar biasa. Dan bukan itu saja, kota tersebut terkenal menjadi pusat penyembahan Dewi Artemis. Pelacuran disahkan dianggap sakral karena mereka menganggap hal itu merupakan ibadah kepada dewi itu. Ini mengakibatkan rusaknya sistem keluarga dan tempat pemancaran nuansa kematian begitu kuat di kota Efesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerusakan moral seperti ini bukan hanya di wilayah Romawi, tetapi juga meliputi seluruh dunia, bahkan sampai saat ini. Inilah fakta manusia berdosa. Nuansa kematian bukan hanya problem abad pertama, tetapi juga problem kita hari ini. Akibat dosa yang seharusnya kita waspadai, karena sering manusia tidak sadar. Manusia mati adalah karena pelanggaran dan dosa. Karena kita telah melanggar firman dan berdosa terhadap Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan sempurna adanya. Seharusnya hidup untuk melayani dan taat kepada perintahnya. Ketika kita melawan Dia, disitulah kita berdosa. Dan upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tidak ada satu lembaga rehabilitasi yang bisa menghentikan dosa manusia, termasuk penjara sekalipun. Semua manusia telah berdosa dan sangat berdosa, bahkan telah kehilangan kemuliaannya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Namun ada kabar yang luar biasa. Allah benci
berdosa, namun sangat mengasihi orang berdosa. Bukti kasihnya rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Karena itu, kalau seseorang mau percaya, mengakui segala dosa, dan mengundang Yesus masuk dalam hati dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan Yesus memberkati.